Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya konfirmasi dulu nih ke Mas Uki. Betul begitu, Mas Uki, apa yang disampaikan oleh Mas Guntur ini bahwa bukan hanya sinyal tetapi sudah deal, hanya tinggal menunggu waktu? Enggak. Mungkin Mas Guntur Romli, senior saya di PSI saat itu ya, mentor saya juga, menginterpretasikannya seperti itu atau mendengarnya seperti itu. Tapi dapat saya pastikan bahwa untuk saat ini ya, eh, apa yang terjadi yaitu hanya sebatas silaturahmi saja. Itu ya. Dan silaturahmi ini nafasnya adalah nafas persatuan. Saya ingat apa yang dibicarakan di dalam ketika pertemuan tertutup itu berlangsung. Saat itu Pak Prabowo ya itu mengatakan bahwa dengan tingkat ketidakpastian global yang begitu tinggi, sementara Indonesia sekarang memiliki 13 tahun paling krusial untuk menjadi negara maju, maka Indonesia membutuhkan satu modalitas yang paling mutlak untuk dibutuhkan sekarang, yaitu apa? Yaitu persatuan bangsa. Dan saat itu antara PSI dengan Pak Prabowo fokus membicarakan kesamaan-kesamaan dan tidak satu kali pun terucap kata koalisi di dalam pertemuan tersebut gitu. Nah, sementara dari sisi PSI kami mengapresiasi Pak Prabowo ya yang setelah pertarungan 2019 yang begitu sengit akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Pak Jokowi, sehingga tugas-tugas kenegaraan Pak Jokowi itu menjadi tidak seberat itu apabila kita bandingkan misalnya dengan Pak Prabowo berada di posisi gitu misalnya dengan Gerindra. Ya, Dan Mas kita Uki, akan berarti dengan kata lain belum berkoalisi, belum ada omongan kerjasama politik, baru penjajakan, begitu maksudnya? Komunikasi politik itu memang penting untuk dibangun, tapi kami tidak membatasi komunikasi politik itu dengan siapa dan itu kaitannya dengan koalisi, begitu. Ini kabar terakhir, Mas Reno, bahwa Wakil Ketua Dewan Pembina kami, yaitu Sis Grace Natali, itu sedang membangun komunikasi yang intens ya dengan PDIP ya, supaya dalam waktu dekat kami dapat mengunjungi PDIP. Gitu. Jadi yang dapat kami katakan pada saat ini adalah silaturahmi ini tidak lebih daripada silaturahmi persatuan bangsa, ya, bukan silaturahmi politik partisan untuk memenangkan pilpres atau capres tertentu di dalam pilpres, ya. Dan komunikasi politik ini akan kami lanjutkan ke partai-partai lain, termasuk dengan partainya Mas Ganjar Pranowo, yaitu PDIP, yang sekarang kami sedang menjalin komunikasi sangat intens sekali. Oke, baik. Mas Guntur, ternyata kata Mas Uki bukan membahas soal koalisi begitu. Gimana nih, Mas Guntur, tanggapannya? Ya, itu kan hanya retorika untuk menenangkan pendukung dan pengurus PSI yang mayoritas masih sangat cinta kepada Ganjar Pranowo. Ya. Tapi kalau kita memikirkan dengan akal sehat, segala alasan itu sebenarnya tertolak. Misal isu persatuan, isu rekonsiliasi, itu hanya masuk pada 2019, dan itu ketika Pak Jokowi ingin melakukan kabinet persatuan dengan mengajak Pak Prabowo itu ke dalam kabinetnya setelah pertarungan Pilpres 2014-2019. Nah, kalau sekarang tiba-tiba PSI mau menggunakan kata persatuan, itu konteksnya apa? Ya, kecuali kalau untuk persatuan, untuk 2024 gitu kan. Kemudian apakah kita mau bersatu dengan orang yang memiliki masa lalu pelanggaran hak asasi manusia dengan penculikan aktivis? Nah, ini kan tidak bisa kita menutup mata, itu adalah fakta sejarah. Buktinya adalah Pak Prabowo dipecat dari TNI. Kemudian kalau Anda bicara soal Pak Prabowo membantu pemerintahan Pak Jokowi, Pak, bagi saya enggak. Buktinya food estate yang dibawa Kemenhan itu gagal. Banyak sekali berita soal itu. Laporan juga media banyak soal itu. Kemudian pembelian pesawat bekas dari Qatar. Padahal Pak Jokowi sering bilang bahwa alutsista itu jangan beli yang bekas, beli yang baru. Jadi saya tidak punya relevansi
Tidak punya konteks ketika PSI itu mengajak Pak Prabowo dengan alasan apa? Alasan persatuan. Persatuan itu hanya dimiliki oleh Pak Jokowi ketika konteksnya adalah untuk mengurangi ketegangan setelah kontestasi pemilu 2014, 2019. Kemudian Pak Prabowo punya masa lalu yang kita tahu tadi saya sampaikan. Kemudian Pak Prabowo juga menjadi beban. Banyak masalah dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dan jangan lupa bahwa PSI pernah mengkritik dengan keras soal budget yang katanya akan dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, ya. Dan waktu itu menjadi polemik dengan Gerindra. Apakah semua fakta-fakta itu di masa lalu mau ditutupi dengan dalih persatuan yang tidak punya relevansinya sama sekali kecuali persatuan untuk koalisi dan kerjasama 2024. Begitu. Oke, jadi Mas Guntur berpendapat bahwa persatuan yang dimaksud Mas Uki barusan adalah persatuan untuk koalisi dalam konteks pemilu 2024. Tapi begini, saya ingin tanyakan ke Mas Uki bahwa begini Mas Uki, ketika ini baru ketemu, sesuai dengan kata-kata Anda tadi, ini hanya menjalin silaturahmi begitu ya. Tetapi sudah ada kader yang kemudian hengkang. Nah ini apakah kemudian akan membuat PSI berpikir ulang untuk melakukan langkah-langkah berikutnya? Ya, saya pribadi dan PSI ya ini tentu merasa sangat kehilangan ya dengan perginya seorang politisi yang kami anggap sudah senior, yang kami anggap sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh ya dalam perjalanan politik PSI tentu saja gitu. Dan apakah ini akan mempengaruhi atau tidak ya? Dilihat lagi konteksnya gitu. Kalau konteksnya hanyalah soal silaturahmi biasa gitu, apalagi kemudian di dalam silaturahmi ini juga tidak membahas satu kata pun ya yang keluar tentang koalisi gitu, tentu kami melakukan komunikasi juga dengan kader-kader kami di bawah. Kami juga tetap keluar melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain juga gitu. Sementara PSI, kalau saya boleh membuka sedikit ya rahasia dapur PSI sekarang, ini sebenarnya fokusnya untuk pileg gitu, bukan untuk kerja-kerja pilpres, sebenarnya seperti itu. Dan apabila silaturahmi ini kemudian dianggap sebagai bentuk dukungan kepada Pak Prabowo, saya pikir ini adalah lompatan kesimpulan yang terlalu jauh, karena siapapun yang mau bersilaturahmi ke kantor kita, tentu kan kita harus membuka pintu selebar-lebarnya dengan tangan terbuka, sambutannya hangat, dan ini nggak hanya berlaku berseberangan pada saat 2019 ya, Mas Uki. Gimana? Ulang lagi? Harus membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya meskipun berseberangan pada saat pemilu 2019. Oh ya, sentimen politik di 2019 ya tentu berbeda dengan 2024. Apalagi semenjak 2019 selesai pemilu, Pak Prabowo itu sudah bergabung ke koalisi Pak Jokowi dan kami menghormati itu. Nah, sedikit saja saya menanggapi Mas Guntur ya, mentor saya ya. Bahwasannya apa sih kira-kira dari persatuan ini yang sudah menjadi gain buat Indonesia secara keseluruhan. Indonesia di tahun 2020 mulai dihantam oleh sebuah badai yang bernama COVID-19 gitu. Kemudian habis itu ada krisis ancaman resesi global. Kemudian ada juga yang namanya krisis pangan gitu. Nah, hal-hal seperti ini tentu bisa dihadapi dengan baik ya oleh pemerintahan Pak Jokowi apabila misalnya Pak Jokowi ini fokus menghadapi tantangan tersebut tanpa direcoki oleh konflik-konflik di dalam internal Indonesia sendiri